Kita lanjutkan untuk tugas bagian 7. Di sini juga ada 3 soal. Yang pertama ada gambar di samping menunjukkan grafik percepatan versus gaya untuk sebuah benda bermassa 500 gram. Berapa nilai percepatan yang tepat mengisi bagian A dan B pada skala vertikal? Oke, sekarang kita akan bahas di whiteboard. Jadi kalau dilihat di situ di sumbu X itu adalah gaya dalam satuan Newton dan di sumbu Y itu adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Yang diketahui adalah massa bendanya yaitu 500 gram. Jadi 500 gram, atau kalau kita jadikan satuan SI adalah 0,5 kilogram. Oke, diketahui. Sekarang kita lihat di kurvanya, itu ada kurva linier, persamaan linier, hubungan linier antara gaya F dengan percepatan. Kalau kita lihat ketika benda bermassa 0,5 kg tadi diberi gaya 1 Newton, maka akan didapatkan percepatan B, dan ketika diberi gaya 2 Newton maka akan menimbulkan percepatan A pada benda bermassa setengah kilogram tadi. Jadi yang ditanyakan itu adalah nilai percepatan yang mengisi bagian A dan bagian B. Jadi langsung saja, kalau soal ini masih cenderung mudah ya. Jadi langsung kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu percepatan merupakan akibat dari gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa M. Jadi untuk yang A berarti adalah FA terhadap massa. FA-nya itu adalah 2 Newton dan massanya adalah 0,5 kg. Maka kita dapatkan percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Demikian juga untuk yang B, berarti FB terhadap M, yakni 1 Newton terhadap 0,5 kg. Jadi 1 Newton dilakukan pada benda bermassa setengah kilogram, maka akan didapatkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan, mungkin nomor 1 cukup seperti ini saja sesuai dengan permintaannya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Jadi di nomor 2 ini ada sistem yang ditunjukkan oleh gambar. Ada 2 balok bermassa 1 kg. Jadi kita tuliskan dulu, diketahui massa A sama dengan massa B sama dengan 1,0 kg dihubungkan dengan seutas tali. Seutas tali kedua digantung di bagian bawah balok. Kedua tali masing-masing bermassa 250 gram. Jadi massa tali 1 sama dengan massa tali 2 yaitu 250 gram, atau kalau kita konversi ke dalam satuan SI adalah 0,25 kg. Keseluruhan komponen ini membentuk suatu sistem yang bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan A-nya adalah 3,0 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan 1 adalah F, 2 adalah tegangan pada ujung tali atas 1, atau kalau kita tuliskan TA 1 atau T1A. Jadi gaya yang dilakukan oleh benda A pada tali 1 atau gaya yang dilakukan oleh tali 1 pada benda A. Kenapa kok bisa di antara keduanya? Karena dia adalah pasangan aksi reaksi. Jadi besarnya sama meskipun arahnya berlawanan. Yang C, tegangan pada ujung bawah tali 1 berarti
TB1 sama dengan T1B. Sama ya konsepnya seperti yang B, jadi aksi reaksi, dan ini yang akan kita tentukan nilainya. Tegangan pada ujung atas tali 2 berarti TB2 atau T2B. Nah, sekarang sebelum kita bahas, perhatikan dulu ya. Jadi ada berapa komponen sih di sini. Kalau kita buatkan diagram gayanya, maka ada 4 sistem. Sistem A, sistem B, sistem 1, sistem B, dan sistem 2. Nah, sekarang kita mau menentukan F dulu nih. F berarti kita bisa menggunakan sistem keseluruhan. Jadi, saya buat di sini ya. A, sigma F sama dengan sigma M dikalikan dengan A. Yang kita tanyakan kan adalah F-nya ya. Jadi kalau kita mau lihat secara keseluruhan, kita buat gambarnya itu secara sederhana seperti gaya F bekerja pada satu sistem total. Jadi ini sistem total yang sudah di dalamnya ada A, ada tali 1, ada B, ada tali 2. Jadi di sini ada W total atau berat total dan ada gaya. Jadi sigma F-nya sama dengan F-nya yang menarik ke atas dikurangi dengan gaya berat total sama dengan sigma M. Ada massa apa aja? Massa benda A, massa benda B, kemudian massa tali 1, massa tali 2 dikalikan dengan percepatan. Nah, berarti F-nya sama dengan W total dikalikan dengan ditambahkan dengan MA plus MB plus M1 plus M2 dikalikan dengan A. Nah, berat total ini kan juga adalah berat seluruh komponennya. Berarti saya bisa tuliskan menjadi MA plus MB plus M1 plus M2 kalikan G plus MA plus MB plus M1 plus M2 dikalikan dengan A, atau saya tuliskan sama dengan sigma M dikalikan dengan G plus A. Sekarang kita hitung sigma M nya, karena masanya untuk baloknya, setiap baloknya itu adalah 1 kilo, maka MA plus MB ini kan 2 kilo, kemudian M1 plus M2 masing-masing 0,25 kilo, berarti kalau dijumlahkan menjadi 2,5 kilo. Berarti di sini adalah 2,5 kilogram dikalikan dengan percepatan gravitasinya itu adalah 9,8 ditambahkan dengan percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Jadi kita dapatkan sama dengan 2,5 dikalikan 9,8 ditambah 3 yaitu 12,8. Saya akan kurung dan ini sudah bersatuan Newton. Jadi gaya yang bekerja pada seluruh sistem itu F-nya itu adalah 32 Newton. Ini untuk yang A. Untuk yang B, kita kan sudah tahu yang F ya, yang F dulu, yang lainnya belum. Sekarang kita akan mencari tegangan pada ujung atas tali 1 yaitu TA1 atau T1A. Nah, bedanya di mana? Begini. Kita kunci dulu diagram gayanya. Jadi kita akan menggunakan sistem 1 yaitu hanya yang bekerja pada benda A. Di sini ada gaya F. Kemudian ada berat benda A. Selain itu di titik ini itu juga ada tegangan tali dari tali 1 terhadap benda A ya. Jadi ada seperti ini T1A. Jadi tegangan tali akibat tali 1 terhadap A. Perhatikan bahwa kalau T1A itu dia menarik benda ke bawah, maka reaksinya apa? Adalah TA1 yang menarik tali ke arah
benda bermasa MA tadi. Nah, sistemnya seperti ini. Jadi sigma F sama dengan sigma M dikalikan dengan A. Gayanya apa? Kita pakai yang positif ke sumbu Y, itu adalah yang positif ya. Jadi F dikurangi T1A dikurangi dengan beratnya A sama dengan MA dikali A. Perhatikan di sini hanya untuk massa A. Jadi ketika ditanyakan tegangan talinya T1A itu sama dengan F minus WA minus MA dikalikan dengan A. Jadi kita punya 32 Newton dikurangi massa A-nya 1 kilo, kemudian ada percepatan gravitasi di situ plus percepatannya, yaitu kita punya 3, satuannya adalah Newton. Jadi ada di sini 32 dikurangi 9,8 ditambah 3 12,8. Jadi untuk tegangan talinya adalah 19,2 Newton. Jadi caranya adalah kita mengisolasi dulu bagian sistem, komponen sistem yang bersesuaian seperti itu. Itu yang untuk yang B. Kita lanjutkan. Untuk yang C, berarti kita akan mencari T2 ya. Bukan, TB1, sorry. TB1 tegangan pada ujung bawah tali 1, berarti di titik ini. Nah, tadi kita sudah menggunakan sistem yang A, kita akan menggunakan sistem tali 1. Kita gambarkan. Sama seperti pada sistem balok, di sini masanya adalah sepotong tali, seutas tali ini. Oke, tadi kita sudah menggambarkan ada di B ini ya. Di B ini adalah adanya tegangan tali di sini yang menarik benda A ke arah tali 1. Jadi tali satunya melakukan gaya terhadap massa A. Nah, sekarang reaksinya apa? Reaksinya adalah di sini itu ada yang namanya TA1, yaitu tegangan tali reaksi dari T1A tadi. Jadi tegangan tali ini ditarik oleh massa A pada komponen tali 1. Kemudian di sini di pusat massanya itu ada yang namanya berat atau gaya gravitasi dari tali. Kemudian ingat bahwa di sini ini ada benda bermassa B, berarti si tali tadi itu dia tertarik oleh ada interaksi antara tali dengan massa B. Jadi di sini ada tegangan tali yang ditimbulkan oleh massa B, itu TB1. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah TB1. Oh, ini saya nariknya harusnya dari sini ya, dari ujung ya. Dari sini, ujung bawah TB1. Bukan dari pusat. Nah, sekarang berarti kita akan cari sigma F sama dengan sigma M kali A. Ingat bahwa sistem ini juga bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Sekarang sigma F-nya ada apa aja? Ada TA1. Ada minus berat tali. Kemudian minus tegangan oleh massa B pada tali 1. Kemudian massa tali dikalikan dengan percepatannya. Jadi yang dicarikan adalah TB1 ya. Jadi TB1-nya sama dengan TA1 minus WT minus MT dikalikan dengan A. Jadi TA1-nya itu adalah, tadi sudah kita hitung, 19,2 Newton. Kemudian berat talinya adalah 0,25 kg dikalikan dengan 9,8 meter per sekon kuadrat minus massa talinya 0,25 dikalikan 3 meter per sekon kuadrat. Jadi ada 19,2 Newton minus 0,25 kali 9,8 adalah 2,45 Newton minus 0,25 dikalikan 3 adalah 0,75 Newton. Jadi ada 19,2 dikurang 2,45
dikurangi 0,75 yakni 16 Newton, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang D, ya ini menentukan tegangan pada ujung atas tali 2. Jadi sistemnya yaitu kita bisa menggunakan sistem massa B dimana di sini ya, kalau yang di gambar atas itu kita punya TB1 yaitu tegangannya dilakukan oleh massa B pada segmen tali 1. Di sini maka kita punya T1B yaitu tegangan oleh tali 1 pada massa B. Kemudian ada T2B yang akan kita cari, kemudian ada gaya gravitasi atau berat dari massa B. Nah, berarti dengan cara yang sama dengan opsi ABC, di sini berarti sigma F sama dengan sigma M dikalikan dengan A. Ada T1B, kemudian minus WB minus T2B sama dengan MB dikalikan dengan A. Jadi yang kita cari adalah T2B sama dengan T1B min WB min MB dikalikan dengan A. Nah, T1B ini kan 16 Newton ya. WB nya adalah masanya 1 dikalikan kecepatan 9,8, kemudian MB nya masanya 1, percepatannya 3. Nah, ini berarti 16 min 9,8 minus 3 yakni 3,2 Newton ya. Seperti itu untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Nah, di sini nomor 3 itu kalau nomor 1 dan nomor 2 itu adalah hukum-hukum Newton, nomor 3 ini konsepnya adalah mengenai gaya gesek. Jadi Dina Doni menggeser kotak berangkas bermassa, nah kita tulis dulu. Diketahui massa kotaknya adalah 300 kg di sepanjang lantai bank. Berangkas bergeser dengan kelajuan konstan, berarti A-nya 0. Tidak ada percepatan karena kelajuannya konstan. Jika Doni mendorong dari belakang dengan gaya, berarti F Doni-nya itu adalah 385 Newton. Sementara Dina menarik ke depan dengan gaya F Dina-nya yaitu 350 Newton. Yang ditanyakan adalah menentukan koefisien gesekan kinetik berangkas pada lantai. Nah, berarti kita akan mencari μk ya, koefisien gesekan kinetik berangkas. Kata kuncinya itu yang mana? Kata kuncinya adalah bergeser dengan kelajuan konstan atau percepatannya adalah 0. Berarti langkah pertamanya adalah kita menggambarkan dulu sistemnya.
ya. Jadi saya punya, katakanlah ini adalah lantai, kemudian ada berangkas. Berangkas ini memiliki berat, titik tangkapnya adalah pusat masanya, ini beratnya. Kemudian ada interaksi antara berangkas dengan permukaan lantai, ini ada N. Kemudian doni ini mendorong dari belakang, berarti ini ada, katakan geraknya ke arah kanan ya, maka ada F doni, kemudian ada tarikan oleh Dina, kemudian karena ada percepatannya 0, nah berarti harus ada gaya yang menyeimbangkan gaya oleh Doni dan Dina, sedemikian hingga percepatannya 0. Katakan ini yang paling mudah adalah gaya gesekan kinetik, karena bendanya tadi sudah bergerak ke kanan ya. Nah, berarti yang pertama kita definisikan dulu. Secara tinjauan sumbu Y itu kan bendanya tidak ke atas, tidak bergerak ke atas atau ke bawah, maka sigma Fy nya adalah 0. Jadi N minus W adalah 0, maka gaya normalnya tidak lain sama dengan gaya beratnya, yaitu masanya berangkas dikalikan dengan percepatan gravitasi, yaitu berapa masanya tadi? Masanya adalah 300 kg dikalikan dengan 9,8, yakni 2940 Newton. Kemudian tadi dikatakan bahwa kelajuannya konstan, maka sigma fx nya juga 0. Ingat ya, sigma fx sama dengan itu bukan berarti bendanya diam, tetapi bisa juga dia bergerak dengan kelajuan konstan. Yang ke arah sumbu X positif itu ada gaya yang ditimbulkan oleh Doni dan gaya yang dilakukan oleh Dina, dikurangi dengan gaya gesek kinetik sama dengan 0. Nah, F Doni nya itu adalah 385 Newton, F Dina nya itu adalah 350 Newton, dan gaya gesek kinetiknya adalah mu k dikalikan dengan N sama dengan 0 ya. Ini akan kita cari, kita pisahkan. Jadi mu k kalikan dengan N sama dengan 385 ditambah dengan 350, yakni 735 Newton. Jadi mu k nya adalah 735 Newton dibagi dengan gaya normalnya, yaitu 2940 Newton. Ini adalah 0,25. Jadi koefisien gesekan kinetiknya adalah 0,25. Nah, karena dia koefisien maka tidak memiliki dimensi, dia hanya tatapan biasa sehingga tidak ada satuan di belakangnya. Oke adik-adik, mungkin itu dulu tugas pekan 5 dan tugas pekan 7. Silahkan jika ada pertanyaan mengenai tugas pekan 5, tugas pekan 7, ataupun mengenai materi-materi sebelumnya yang bersama dengan Bu Erni, dapat ditanyakan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.